Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'khiru salati al-isya, menangguhkan mengakhiri salat, takhirkan salat isya daripada permulaan waktu. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akharaha, yakni salat al-isya hatta dakhala min al-laili ma sya'allah. Terdiri daripada masa ke masa, kadang-kadang memang kita perlukan seperti itu, disebabkan mungkin karena ada urusan, mungkin disebabkan karena kesibukan, mungkin disebabkan karena pengajian. Jadi dua dalam satu, itu diantara daripada istilah kita. Pengajian tetap lanjut, tidak terhalang dengan kewajiban yang telah tiba waktunya, dan pada masa yang sama kewajiban yang diwajibkan dapat kita laksanakan pada afdalil awqat. Jadi dari dua pengecualian yang disebutkan kemarin, yang pertama penangguhan salat zuhur sampai suasana agak redup, teduh, ataupun juga suasana agak bening, itu dengan salat zuhur di tempat yang panas, di musim panas. Kemudian yang kedua dengan salat isya kita takhirkan sampai ke penghujung sepertiga malam yang pertama. Dengan hitungan waktu subuh pada pukul 5-an lebih kurang, maghrib juga kira-kira dalam pukul 5-an lebih kurang. Jadi kalau begitu malam dalam 12 jam, maka sepertiga malam berarti dalam 4 jam daripada 5, 6, 7, 8, 9. Afdalnya isya kita laksanakan dalam pukul 9. Ini maksud hadis. Qala akhara, tapi tidak terus menerus, tidak senantiasa dan selalu. Pernah pada suatu malam Nabi kita melakukan salat isya hatta dhahaba minal laili ma sya'allah, sehingga sampai berlangsung berlarut malam. Faqala lahu Umaru, maka pada saat ketika itu ditanyakan oleh Sayyidina Umar, takut kalau baginda Nabi kita terlupa. Ya Rasulullah, naman nisa'u wal wildan, naman nisa'u wal wildan, anak-anak dan perempuan sudah pada tidur. Nisa kaum muslimat wal wildan. Fakharaja, setelah Sayyidina Umar informasikan tentang keadaan mereka sudah tidur. Fakharaja, maka Nabi kita pun keluar. Faqal laula an asyqa ala ummati, kalau tidak saya akan menyusahkan kepada umat, niscayalah akan aku perintahkan mereka melaksanakan salat isya pada saat ketika itu. Ini menunjukkan afdaliyah kita melaksanakan salat isya setelah beberapa waktu berlangsung daripada waktu malam. Ulama mengatakan dalam hitungan sepertiga malam. Malam kita bagi 3, berarti sepertiganya kira-kira dalam 4 jam. Dihitung daripada waktu maghrib daripada pukul 5, 6, 1 jam, 7, 2 jam, 8, 3 jam, 9. Di seputar antara jam 8 ke jam 10. Afdalnya dengan kita melaksanakan salat dan isya. Laula an asyuq. Ingat kata-kata laula an asyuq, supaya jangan sampai nanti dengan kita terbawa-bawa arus. Mereka mengatakan kalau memang yang namanya perayaan Maulid Rasul atau juga mengingati hari bersejarah Islam seperti 17 hari bulan Ramadan yang bertepatan pada saat ketika itu dengan peristiwa Ghazwatul Badril Kubra, atau merayakan Dzikra al-Isra'i wal Mi'raj, kalau memang itu suatu perkara yang dianjurkan, suatu perkara yang disuruh, tentu tapi muqaddimatihim, pada urutan, pada kumpulan yang pertama yang melaksanakan itu adalah baginda Nabi dan juga dengan para sahabat. Jadi mereka beristidlal senantiasa mengatakan haram maulidan, haram Isra Mi'raj, haram memperingati hari-hari bersejarah Islam. Nah, Nabi kita tak lakukan. Diingat, tidak tiap yang perkara Nabi kita tidak lakukan itu hukumnya haram. Kadang-kadang Nabi kita tinggalkan memang secara sengaja. Jadi misal di antara daripada yang Nabi kita katakan laula an asyuqa, pada waktu Nabi kita ditanya api kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib dilaksanakan pada tiap tahun? Kali pertama, kali kedua, kali ketiga juga ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. 2 kali pertama Nabi kita menjawab. Pada kali ketiga, lau qultu na'am, kalau saya katakan iya, la wajabat, niscayalah haji wajib dilaksanakan pada tiap tahun, wala mastata'tum,
dan kalian tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Mampukah kita dengan keuangan kita, dengan waktu kita untuk kita pergi ke Mekah pada tiap tahun? Alhamdulillah. Jadi ini termasuk daripada masa kata anhu. Begitu juga dengan hadis laula an asyqa ala ummati. Apakah kira-kira tidak disunatkan untuk siwak pada tiap kali kita ngambil air wudu? Siwak pada tiap kita kali melaksanakan sholat 5 waktu atau pada tiap kita sholat? Sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dituntut, sangat-sangat diperintahkan kepada kita untuk kita bersiwak, untuk kita menggosok atau membros gigi, menyikat gigi sebelum kita sholat dan wudu. Tapi kenapa Nabi kita tidak perintahkan laula an asyqa? Saya takut kalau akan menyusahkan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang sesuatu itu Nabi kita tinggalkan, Nabi kita tidak mengadakan perayaan, takut kalau itu akan menyusahkan umat. Jadi tidak mutlak perkara yang Nabi kita tinggalkan itu haram. Mereka beranggapan seperti itu, karena Nabi kita tidak buat berarti haram. Tidak. Kita katakan perkara yang Nabi kita tidak buat tidak mutlak disebabkan karena haram. Akan tetapi boleh jadi Nabi kita tinggalkan sebab perkara itu akan menjadi beban, sebab perkara itu akan menyusahkan, sebab kalau Nabi kita laksanakan takut kalau nanti diwajibkan, malah ketika Nabi kita tidak keluar. Apakah kira-kira haram dengan kita melaksanakan sembahyang tarawih berjamaah pada malam yang ketiga? Malam pertama Nabi kita tarawih, ramai yang ikut. Malam kedua berita sudah tersebar dari mulut ke mulut, itulah media masanya pada saat ketika itu, sehingga sampai penuh masjid. Malam ketiga suasana lebih ramai lagi, Masya Allah tabarakallah, sampai melempah keluar. Tapi ternyata malam ketiga Nabi kita tidak keluar. Malam ketiga Nabi kita tidak turun untuk mengimami mereka melaksanakan salat tarawih berjamaah. Maka timbul pertanyaan, apakah haram hukumnya dengan kita melaksanakan salat tarawih pada malam yang ketiga secara berjamaah? Loh, kenapa jadi seperti itu pertanyaannya? Sebab Nabi kita tidak buat. Kalau seandainya haram tiap yang Nabi kita tinggalkan, oke, sekarang Nabi kita tidak buat salat tarawih berjamaah pada malam yang ketiga, berarti haram tarawih secara berjamaah? Tidak mutlak. Kadang-kadang Nabi kita tinggalkan karena itu menyusahkan, kadang-kadang Nabi kita tinggalkan takut kalau nanti akan diwajibkan, kadang-kadang Nabi kita tinggalkan taisiran ala ummati, bijak. Dengar hadis Nabi kita bersabda, al halalu ma ahallahullah wal haramu ma harramahullah. Perkara halal sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, perkara haram sesuatu haram yang tidak diharamkan oleh Allah. Sambungan hadis, wa ma sakata anhu bahwa apun yang Nabi kita tak sebut itu berarti termasuk dalam kategori yang dimaafkan. Maulid termasuk daripada masa kata anhu. Kalau kita tidak punya dalil, bukan kita nak berhujah, bukan kita nak menang, memang kita menang sih sebenarnya. Salafi tetap kalah, tetapi kita tidak akan dapat mempertahankan pendirian daripada mereka yang mengharamkan perayaan Maulid Rasul. Wal maulid bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Begitu juga dengan perayaan-perayaan yang para sahabat tak buat dan Nabi kita tidak buat. Apoktom ashab Muhammadin, apakah dengan kalian itu sampai melebihi daripada para sahabat Nabi? Banyak perkara-perkara yang dilaksanakan oleh sahabat Nabi kita tidak pernah suruh. Kitab Anda wajib mempelajari, dan sebelumnya dibeli dulu kitab tersebut, As-Sunnatu wal Bid'ah, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Haddad. Jadi kalau kitab Al-Ibda' fi Madharil Ibtida' itu terlalu besar. Kalau dengan kitab As-Sunnatu wal Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Ali Mahfud namanya Al-Ibtida', ada lagi sebuah kitab yang berkenaan dengan Al-Ibda', yang berkenaan dengan bid'ah. Tapi di situ campur baur antara yang iya dengan yang tidak. Itu dengan kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi Al-I'tisam. Di dalam kitab Al-I'tisam itu tersenarai beberapa perkara-perkara bid'ah, tapi sesem penulisan kitab Al-I'tisam itu lebih banyak kepada kaidah. Berikutnya kitab Al-Madkhal. Al-Madkhal itu banyak menyenaraikan, bahkan secara terperinci dengan sistematis yang bagus, dan juga dengan klasifikasi daripada tiap amalan, perkara-perkara bid'ah dalam salat, perkara-perkara bid'ah dalam puasa, perkara-perkara bid'ah dalam amalan, perkara-perkara bid'ah dalam kehidupan, perkara-perkara bid'ah dalam kehidupan bermasyarakat, rinci.
rinci, ada dalam 4 jilid. Beli kitab namanya Al-Madkhal lil Imam Ibn al-Hajj. Jadi di situ lebih banyak ngarah kepada realiti, fakta nyata. Kitab Al-Ibda' fi Madharil Ibtida' di situ menghimpunkan antara teori, antara kaidah dawabit dan juga dengan al-amsilah. Di antara daripada bid'aul afrah, perkara-perkara bid'ah dalam resepsi pernikahan, dalam akad nikah kawin terperinci, perkara-perkara bid'ah di dalam masjid, perkara-perkara bid'ah yang berlaku di pekan atau juga di pasar-pasar. Itu dalam kitab Al-Ibda' fi Madharil Ibtida'. Salah satu daripada ulama Azhar, nama beliau Ali Mahfuz rahimahullah. Berikutnya kitab As-Sunnah wal Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Abdul Rahman Al-Haddad. Di situ menyebutkan ada tidak kurang daripada dalam 60 ke 70 buah hadis tentang perkara-perkara baru yang Nabi kita tidak pernah ajarkan tapi dikerjakan oleh para sahabat. Respon daripada begida antara dua, ada di antara yang Nabi kita sokong, ada juga di antaranya yang Nabi kita tolak. Sekedar misal, Salafi mengatakan bukan kami tidak tahu, kan ada sahabat Nabi pada tiap sembahyang baca surah terus baca qul huwallahu ahad. Ada juga sahabat Nabi kita yang pada tiap kali sembahyang baca qul hu dulu kemudian baca surah. Ada di antara daripada sahabat Nabi selepas mengambil air wudu terus berwudu. Ada di antara daripada sahabat Nabi menyambung bacaan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu sebenarnya Nabi kita tidak pernah ajarkan. Setelah selesai salat, terus Nabi kita tanyakan, manil qail? Aku ya Rasulullah pada kali ketiga. Nah, jadi di situ Salafi mengatakan memang itu satu perkara baru, inisiatif dari para sahabat, tapi Nabi kita akur tidak. Dengan dulu, bukan masalah Nabi kita akur atau tidaknya yang menentukan, itu inisiatif daripada para sahabat untuk merekayasa amalan, suatu perkara yang Nabi kita tidak perintahkan tapi ternyata pada akhirnya mendapatkan respon positif atau mendapatkan respon negatif daripada baginda. Lalu Nabi kita menceritakan, siapa yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kali pertama senyap, kali kedua diam, kali ketiga aku menyaksikan lebih daripada 30 malaikat. Laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan, lebih daripada 30 malaikat berebut untuk mengangkat dan juga untuk mencatat, untuk melaporkan bacaan tadi itu. Yang Nabi kita sebutkan, Nabi kita bersabda, aku tengok, dengan agak sedikit memerlukan pengamatan, aku tengok lebih daripada 30 malaikat berebut untuk melaporkan tentang bacaan daripada sahabat tadi itu. Yang Nabi kita tengok itu apakah sebelum Nabi kita akur atau terjadinya setelah Nabi kita akur? Sebelum Nabi kita Nabi kita tengok. Sebelum Nabi kita tanyakan, Nabi kita ceritakan. Tak tuk. Amalan apa saja Bilal yang kau amalkan? Kata Sayyidina Bilal, pada tiap kali aku wudu, aku melaksanakan salat 2 rakaat. Oh, mungkin barangkali karena itu Nabi kita hubung kaitkan bunyi trompa atau dengan bunyi selepa, bunyi kasus Sayyidina Bilal di dalam surga, itu karena dengan tiap Sayyidina Bilal mengambil air wudu, beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Bagus. Yang Nabi kita tengok tadi itu terjadi sebelum Nabi kita respon, bercerita, memberitahukan kepada Sayyidina Bilal, atau selepasnya? Sebelum. Jadi kalau dikatakan bolehnya sesuatu tadi itu karena Nabi kita akur, kita katakan Nabi kita akur belakangan. Tentang kelebihan daripada amalan tadi itu sebelum Nabi kita menceritakan. Aku tengok keadaannya, aku tengok itu dengan bunyi trompa, aku tengok para malaikat yang berebut untuk membawa amalan tadi itu. Kita simpulkan, jadi jangan seenak-enaknya dengan kita mengharamkan sesuatu disebabkan karena Nabi kita tidak lakukan. Kadang-kadang Nabi kita tidak lakukan karena masyaqqah, laula an asyqa. Jadi pasti afdolnya kita melaksanakan salat isya pada sepertiga malam yang pertama.
penghujung daripada sepertiga malam yang pertama menjelang masuk kepada sepertiga malam yang kedua. Tapi kenapa Nabi kita tidak buat? Haramkah? Ini kan Nabi kita tak buat. Nabi kita salat dengan para sahabat pada awal waktu. Haramkah? Atau bolehkah kita katakan haram melaksanakan salat Isya pada pukul 10? Kita katakan kenapa haram? Karena Nabi kita tak buat. Nah, Nabi kita tidak buat bukan dikenakan karena haram. Nabi kita tidak buat karena itu akan menyusahkan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Qis ala dzalik, kiaskan perkara-perkara seumpamanya. Naam, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mautu salasatin min al-walad. Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam ma min muslimain yamutu lahumā thalathatun min al-walad lam yablughu al-hins illa kanu lahu husnan hasiyan min an-nar. فقيل يا رسول الله فإن كان اثنين قال وإن كان اثنين. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لم أقدم إلا اثنين قال وإن كان اثنين. فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء لم أقدم إلا واحدا قال فقيل له وإن كان واحدا وقال إنما ذاك عند صدمة الأولى. Ma min muslimain berarti pasangan dua laki istri. Ma min muslimaini, tidak ada daripada dua laki istri yang kematian 3 orang anak sebelum dewasa. Lam yablu al-hinsa, tidak ada daripada 2 orang muslim. Maksud daripada orang muslim di situ laki-laki dan perempuan. Maksudnya pasangan 2 laki istri lil mughalabah. Jadi maksud daripada hadis ma min zaujin wa zaujatin, tidak ada daripada pasangan 2 laki istri, tidak ada daripada ibu dan bapa yang kematian 3 orang anak sebelum balik, yang kematian anak sebelum balik, melainkan mereka yang bertiga tersebut akan menjadi benteng kuat perisai dirinya daripada api neraka. Tapi ini mati, tidak ada daripada 2 orang pasangan 2 laki istri yang meninggal 3 orang daripada anak-anaknya yang meninggal, bukan yang dimatikan. Jadi jangan sampai dengan kita teringin agar macam mana nanti dengan kita ada perisai diri daripada api neraka. Jadi anak pertama kita biarkan saja dia sakit, kita kasih rawatan, kita bagi dia berobat. Nah, lebih elok lah daripada kamu degil nanti setelah dewasa, lebih elok kamu mati awal saja. Di awal mati yang pertama, alhamdulillah. 2, 3 cukup nisabnya. Jadi sahabat bertanyakan, bagaimana kalau dengan 2 orang? Pertanyaan daripada Sayyidina Abu Dzar, ya juga dengan 2 orang. Bagaimana kalau dengan 1 orang saja? Ya juga dengan 1 orang saja, tapi dengan syarat pada waktu anak kita itu meninggal, mak dan ayah kita dapat mengawal keadaan kita pada saat ketika itu. Pada waktu anak meninggal dunia, dengan kita dapat mengawal putra, dapat mengawal, kita konsentrasi. Pada waktu dia meninggal dunia, kita dapat mengawal perasaan. Jadi kita tidak meronta-ronta, tidak mengamuk-ngamuk, tidak menjerit-jerit, tambah dan sabar atas suatu ujian yang Allah timpakan kepada kita. Anda tidak akan dapat merasakan tentang perkara seperti apa rasanya pada waktu kematian anak, kecuali kalau kita pernah mengalaminya. Anak dalam usia 10 tahun, anak pada masa usia 7 tahun, anak pada masa usia 4 tahun sudah boleh, Masya Allah, Tabarakallah, bukan setakat cumil saja, tapi juga cergas, tapi juga cerdas, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Ya, apa saja yang boleh berlaku, mungkin eksiden, mungkin mati lemas, mungkin disebabkan kena sakit, mungkin disebabkan kena corona, apapun asbab musababnya, kalau pada waktu kematiannya kita tabah dan sabar, maka balasan kepada kedua ibu bapa yang tabah dan sabar atas kematian 3 orang anak, riwayat 2 orang anak, 1 pun juga termasuk, itu adalah kana hisnan, akan menjadi benteng yang kokoh daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza maqatuka hatta tubasu ilaihi, itu adalah tempat kediamanmu, itu tempat domisili, tempat ada bermukim sampai nanti ada dibangkit
mendatanginya. Naam, hadis. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله Alaihi salatu wassalam. ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullahu taala daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada kalian itu berarti kita, tidak ada yang terkecuali renung pikir sebelum terbabit dalam dunia apa saja. Pasti dan pastikan apakah kira-kira dengan aktiviti kita, kegiatan kita, ucapan, atau juga dengan pandangan, pendirian, keputusan, nasihat, kebijakan daripada kita. Sebab kadang-kadang dengan seseorang membuat suatu kebijakan tapi ternyata tidak bijak, membuat suatu kebijakan yang menyusahkan orang ramai. Pastikan detik-detik waktu kita di dunia itu dengan putarannya begitu cepat, yang walaupun 24 jam tetap 24 jam, tidak pernah satu hari satu malam itu kurang daripada 24 jam, tidak pernah seminggu kurang daripada 7 hari, tidak pernah sebulan kurang daripada 29 ataupun juga 30, setahun 360 hari terdiri daripada dalam 12 bulan. Tidak ada yang berkurang, tapi yang walaupun seperti itu tetap saja kita rasakan waktu ini berputar cepat. Pusingan waktu, putaran roda dunia itu sangat-sangat cepat, sangat-sangat laju sekali. Tak perasaan dah dekat-dekat 50-an. Bangsa sudah dekat-dekat 50-an, dekat-dekat 50-an. Dekat-dekat 50-an. Bang Azri sudah 49. Dan 51 dah. 51 dah. Tak terasa. Habis masih ingat lagi pada waktu main-main di sini. Ingat lagi pada masa pergi ke Roksi. Ingat lagi pada waktu pergi ke Marsa Matruh. Ingat lagi pada waktu mandi di pantai Marsa Matruh. Jadi teman Abi kan polos, datang dari Mekah, tak pernah jalan ke pantai-pantai itu, jarang-jarang. Tak pernah pada masa Mekah, kalau pernah pun dibawa sama Mas Syekh, dengan kita berkelah di tepi pantai. Ada yang namanya manusia macam seperti pada hari dilahirkan, macam seperti budak kecil susun di Muntazah di Skandaria itu pada waktu musim panas. Tapi ya pergilah, kalau tahu-tahulah, kalau yang tak tahu, tapi ya tahu, buat dosa saja. Kalau pergi ke sana cepat, kamu akan lebih cepat jadi wali di sini ketimbang dengan di tempat-tempat yang lain kalau kita dapat mengawal nafsu dan juga mengawal diri. Kenapa? Karena kita banyak cabaran. Cabarannya suasana tidak mendukung. Zikir amalan sini tidak mendukung. Ada dengan sebagian masjid yang dengan jamaahnya berzikir selepas salam, tapi kebanyakannya semuanya bercabut. Jadi kira-kira siapa yang baca ayat kursi selepas salat? Siapa yang baca tasbih, tahmid, takbir selepas salat? Siapa yang membaca Allahumma antas salam wa minkas salam selepas salat? Siapa yang baca la ilaha illallah wa la syarikalah? Pergi ke masjid mana saja subuh, sikit sangat, 1 daripada 10. Belum tentu ada 2-3 yang mengamalkan amalan sunnah selepas salat. Jadi dari sudut situ bahasa Indonesia lebih mendingan kita di tempat kita alhamdulillah amalan-amalan yang patut diamalkan selepas salat di waktu, secara khusus selepas maghrib dan isya itu teramalkan. Siapa yang beramal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai penghujungnya asyara marratin qabla ayyusnya rijlaihi, dia baca selepas maghrib, dia baca selepas sebelum dia melipat, sebelum dia merubah posisi duduk. Kita baru saja salam sudah duduk bersila, berarti amalan kita tidak tepat secara sunnah. Secara sunnahnya jangan berputar dulu, jangan menyendar dulu, jangan berubah posisi dulu, baca dulu sebanyak 10 kali, sambung Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Tak ada di sini, tidak menyokong untuk kita beramal, karena dengan lingkungan dan juga dengan keadaan masyarakat dewasa ini. Jadi kira-kira untuk menghidupkan dengan amalan-amalan yang seperti itu seperti apa? Kalau dengan bi'ah mujtama atau dengan milieu kita di sini itu sangat-sangat tidak mendukung. Lebih mendukung beramal dengan amalan setelah salat 5 waktu itu dengan kita di negara kita, di tempat kita masing-masing. Tapi pada masa yang sama kalau Anda mampu komitmen di sini dengan amalan, meroketnya kita untuk menuju dunia wilayah lebih cepat. Jadi misal seperti kita di sana,
Kalau ada satu orang saja alim berpendidikan agama atau halal dan haram, kalau kita pulang kampung kita udah jadi Syekhul Islam di sana. Tapi kalau kita di sini alim macam mana pun, lebih banyak orang, banyak orang yang lebih alim daripada kita. Kita hebat, lebih banyak tuh, banyak lagi orang-orang yang hebat selain daripada kita. Jadi kita di sini bersaing. Pancaran cahaya daripada kita itu tidak begitu ketara. Tapi kalau pada itu kita pulang kampung, Masya Allah, tabarakallah, satu-satunya mimai yusharu bil banan. Jadi kita jadi al-imamul a'zam, Syekhul Islam. Padahal ilmu tak ada apa-apanya. Tapi karena orang bodoh semuanya, atau karena di masyarakat orang banyak yang tak tahu, maka ketara betul keberadaan kita di tempat itu. Nah, jadi seperti dielek. Masa dielek, musim panas, manusia sepanjang jalan menuju Corniche. Baik ke Sidi Abil Marsuh, ke Sidi Abbas Abil Mursi, Abil Abbas, Al-Mursi Abil Abbas, Sidi Mursi, Abil Abbas, itu sebutan beliau, atau ke Muntazah, atau lagi satu selain daripada Muntazah, tempat rekreasi di tepi jalan, laki perempuan campur baur, mana halal mana haram, semuanya menunjukkan tengah malam, bang. Di depan daripada Menkom Bang itu apa? Kita menari tangan Melayu, Arab tadi. Gimana tidak hancur tasawufnya? Baru belajar tasawuf, lo belajar Iqadul Himam, Nasaih Diniyah, Salatul Muawana, dapat tari-tari seperti itu di Mat'am Al-Aim atau kapal terapung. Masya Allah, tabarakallah. Lepas balik daripada muka, Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo, tari gele, perut, dada, punggung, itu kan, itu sampai kepada buyut masyayikh pun, rumah-rumah syekh Azhari pun juga kadang-kadang tidak samar. Kenapa? Karena terbawa-bawa budaya. Nanti orang cakap apa pula ke kita. Nanti kita mau cemana dengan adik-beradik. Gimana boleh. Jadi akhirnya syekh yang ngaji di Al-Azhar itu tak boleh cakap apa-apa. Bukan tak tahu hukumnya haram. Cemana tidak haram tadi macam tu. Itu layaknya dengan istri saja dengan kita di rumah. Kalau teringin juga yang namanya, kalau kawan-kawan dari Indonesia sebut tari perut, sebut tari gele. Kalau nak juga macam tu, suruh istri nari depan kita. Kita nak nari sekali tak ada masalah, nak peluk tak ada masalah. Kenapa? Istri kita. Tapi kalau dengan harap masuk duit kemana? Masuk duit ke sini nih. Kenapa tak ketika? Itu masalah. Abi pernah tertengok dulu dalam tontonan TV yang live, tapi tak pernah. Alhamdulillah, Allah jagalah. Alhamdulillah sepanjang Abi 15 tahun mesti tak pernah tengok orang nari gele di kapal kah, di apartemen kah, di Darmunasabah kah, tapi jalan TV pernah tertengok. Astagfirullahaladzim. Jadi pada masa itu Abi nak cerita tentang masa lalu. Hitung Abi di Malaysia sudah hampir dalam 20 tahunan yang bolak-balik begini. Di sini 15 tahun, berarti 35 tahun. Mekah 9 tahun, hampir setengah abad. Waktu tak terasa berlalunya. Itu ada tuan kita di belakang, Assalamualaikum. Terasa atau umur kita 50 tahun? Tak terasa. Kita sekarang sudah menjelang umur 60-an tahun. Tak terasa sangat. Waktu berlalu begitu cepat. Jadi kami pergi ke Skandaria, naik bus. Memang bus itu bus yang paling elit lah pada saat ketika itu. Namanya Al-Ittihadul Arabi. Ada lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sampai Skandaria. Jadi katakan kita terus kemar sama terus. Sebab di situ pantainya bening, airnya bersih. Jadi di sana memang betul. Kalau yang ada dari NTB di sini Nusa Tenggara Barat atau kita sebut dengan Pulau Lombok yang pernah ke Lombok sekarang ke Asia, daripada ke Lombok. Di situ kan bahasanya pantainya ada gili 5 bersih, bening, sampai kelihatan pasir-pasir yang di bawah dasar laut. Rupa-rupanya bukan setakat pasir-pasir putih saja, itu masalih putih yang tak ada pakai apa-apa pun, bersih juga, masalah putih juga. Jadi pada itu kan kita tak tahu. Kawan yang menggait ini adalah pelajar Abi juga, Mas Andri.
daripada Azen. Dia memang orang sana. Bawa kami, kawan-kawan para asatidz, selepas kami mengadakan daurah di Lombok, dia bawa ke 5 Gili. Gili itu ada 5 pulau. Petsé, Bening, Hening. Dan situ tempat tumpuan orang-orang Eropa dekat dengan Bali. Tak jauh, dalam setengah jam saja daripada Bali. Kita mendengar pasirnya bersih, putih. Teringin, mana pergi? Sampai ke sana. Ya Allah, duduk suka hati aja. Ada yang muncul, ada yang duduk santai begitu. Kalau laki-laki boleh tahan. Duduk sama seperti ucapkan ahlan wa sahlan, welcome. Jadi kata Ustaz Ahmad Syekh Ahmad pada waktu itu, sekali Abu Ishaq pun juga sekali. Ya Allah, aku baru khurut 40 hari ini. Hancur khurutku kalau macam ini. Mata sudah tidak terjaga. Bukan pasal kita nak tengok benda itu ada di depan mata, kita kena mengelak. Mana boleh kita mengelak? Kalau kita mengelak pejamkan mata begini, kita terkena tembok, kita terkena tiang elektrik, tidak mau mata kena. Seperti pada waktu kita tak bayar. Kata mana kita bayar belian kita dengan pakaian yang seksi. Takkan kita ini kita nak tengok bayarannya berapa? Jangan-jangan dia sekian 2 kali. Jadi 2 kali bayar. Kita pun buka mata lah. Kenapa lah? Rambut kenapa? Muka kenapa? Nggak rasakan. Abang buta kah? Salah juga. Naik ES-nya. Apalagi kalau yang namanya untuk 5 set yang pertama itu diperuntukkan kepada tetamu khusus saja. Kata dia kan begitu, kata pramugari. 5 set pertama yang ada lapis sampul merah tuh. Duduk depan situ, memang selesai lah kuliah. Pramugari duduk begini. Depan. Kita duduk situ. Takkan kamu 2 jam terbang pajak mata terus-terusan. Ya Allah. Apa begini ya Allah. Mbak, tutuplah. Bililah habar araka. Tutuplah, lu tutup. Tuh. Jadi akhirnya kami pergi ke Marsa Matro. Yang terlihat dengan teman saya tadi itu, alhamdulillah buka aurat tidak ada. Pakai celana pendek tak ada. Kemudian tengok gelek pun juga tak ada. Tapi tahu tentang itu. Sampai ke sana, kawan Habib itu pakai kapur barus. Kami terjun ke laut pakai celana panjang. Tapi dia pakai kapur barus. Tanya apa? Pasal apa tanya tuh? Tanya supaya tidak ada respon, supaya tidak ada reaksi. Pada saat ketika tengok orang yang meniarap yang telantar. Yang penting tutup mata. Masalah situ kelihatan itu dosa orang yang melihat aku. Berjemur buah terik matahari tepi pantai. Itu mungkin bahasa orang saleh seperti itu dengan bahasanya. Kau tengok aku, kamu yang bersalah. Bukan aku yang suruh aku tengok. Bukan aku suruh awak agar tengok aku tak suruh. Berarti itu resiko kita. Nah, jadi apa rahasianya kapur tadi itu? Rahasianya supaya tidak terangsang nafsu saat ketika tengok manusia-manusia bugil seperti itu. Tuh masih dalam memori kejadian tadi itu. Teman saya yang satu pula pakai Walkman, sebut dulu Walkman yang tampal ke telinga tuh. Cakap kuat. Jadi kita minum di sebuah restoran. Ya Nur. Ya tak ada. Nantilah. Orang ramai, jangan menjerit-jerit seperti itu. Jadi dia dalam suasana musik yang bang 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 bang. Jadi dia rasa suasana itu semuanya bising. Jadi telinganya tersumbat dengan Walkman, dengan musik yang begitu kuat, dengan lagu rock yang begitu keras, sehingga pada waktu kita ajak bersimbang dia menyautnya kuat. Padahal kalau kata iya, kita tak dengar. Tapi dia karena dengan perasaan sebati dengan hiburan tadi itu, akhirnya mengira kita tak mendengar kecuali kalau dia menjerit terlebih dahulu. Terasa tak waktu itu, tuh kira-kira dalam 35 tahun yang lalu. Ini perlu persiapan yang disebutkan di dalam hadis. Tak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan diperlihatkan tempat kesudahannya nanti di dalam surga itu juga di dalam neraka pada tiap pagi dan petang. Wala ila yu'rad, melainkan akan dipertontonkan. Ini sebelum adanya kamera, sebelum adanya digital, sebelum adanya estro, parabola, stelet, sudah ada bahasa yu'rad, akan dipertontonkan kepadanya
maq'aduhu, tempat duduknya pada tiap pagi dan petang. In kana min ahli jannati, kalau dia daripada ahli syurga, ja'alallahu wa iyyakum min ahli jannah, amin ya arhamar rahimin, maka akan dipertontonkan kepadanya pada tiap pagi dan petang itu suasana di dalam surga, sehingga kalau sampai 1.000.000 tahun sekalipun di jalan kubur tak terasa. Terasa tak pada waktu kita menonton pertandingan bola sepak antara Brazil dengan Argentina, tak terasa 3 jam. Begitu juga dengan film-film Islam. Macam itu perumpamaan mereka-mereka yang terkubur lama di dalam pembaringannya, kalau sampai beribu-ribu tahun menjadi berada di alam barzakh, karena dengan tontonan yang Allah tunjukkan, yang Allah perlihatkan daripada surga, perputaran waktu yang sampai sekian ribu tahun itu tidak terasa. Wal iyadu billah, wa in kana min ahli nari, tapi kalau dia daripada ahli neraka, dia akan dipertontonkan dengan suasana dan pemandangan di dalam neraka, dan dikatakan kepada keduanya tadi itu, itulah tempat yang bakalan akan Anda tempati nanti. Sebelum masuk neraka sudah terseksa, sebelum masuk ke dalam surga sudah mendapatkan kenikmatan, kepuasan di dalam alam barzakh ketika menyaksikannya. Naam, as-salatu nurun wa burhan. Riwayat daripada Al-Abid Sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam النوم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون فرعون وهامان وأبي بن خلف. Man hafadha istaqama, barang siapa istiqamah, bukan setakat aqama saja, bukan sekedar fa'ala, bukannya sekedar melaksanakan, tapi muhafadzah. Aqama, man aqama salata, barang siapa mendirikan salat secara sempurna, sempurnakan salatnya terlebih dahulu. Kalau Anda ingin menjadi ahli suluk, menjadi ahli wusul, ingin kita sampai secepatnya untuk menuju Allah Jalla Jalaluh, maka tidak ada amalan yang paling segera untuk membawa kita menuju Allah daripada at-tadallul, dan juga daripada kasratul zikir, dan yang secara khusus itu dengan melaksanakan salat secara sempurna. Arihna biha ya Bilal, bagaimana dengan salat yang kita laksanakan itu menjadikan suatu penghibur, obat segala-galanya jadi nikmat, jadi nyaman, jadi indah, jadi selesa. Macam seperti dengan kita boleh santai dengan hiburan, akan lebih santai lagi rasanya pada waktu kita melaksanakan salat 5 waktu. Hafazah, 3 yang lebih kita janjikan. Barang siapa istiqamah melaksanakan salat 5 waktu, pastikan dengan pergerakannya jangan tidak mengikuti yang walaupun secara sederhana. Pembicaraan akan kita bicarakan nanti dalam kaifiyatu as-salah, daripada kaifiyatu salah sampai ke penghujung, secara khusus daripada awal takbir sampai kepada salam, secara detail dan juga secara teliti dan juga secara cermat. Sebab syarat yang disyaratkan di dalam hadis istiqamah, muhafadzah dalam melaksanakan salat 5 waktu. Yang pertama, kana lahu nuran, akan ada cahaya. Matikan lampu, matikan lift. Terus dengan kita disuruh keluar melalui pintu yang kita sudah tahu, pintu keluar ada daripada sebelah sana, ada juga daripada sebelah sini. Sadar kita, selepas kita terkumpul semuanya, padamkan saja lampu, insya Allah kita kita akan terpakai selepa, kasut kawan. Ima dengan kita tidak dapat tahu dan juga tidak dapat memperoleh di mana kasut kita letakkan. Ingat, memang kita letakkan di situ, tapi jangankan sampai ke sana, dari sini saja sudah gelap. Begitulah perumpamaan seseorang yang tidak melaksanakan salat, hidup dalam kegelapan. Sembahyang terlebih dahulu, tidak ada sembahyang, jangan pernah ditinggalkan, dan jangan sampai tidak berjamaah. Yang walaupun dengan anak, yang walaupun dengan suami, yang walaupun dengan istri, jangan pernah sipur hidup Anda meninggalkan salat berjamaah. Yang kedua, wa kana lahu nuran wa burhanan, tasdiqan, sebagai bukti, sebagai penyata. Udah 3 dos belum? Udah, coba lihat.
kita bagikan Mai Sejahtera. Oh iya, dos pertama 3 di bulan 2020, dos kedua 2001, dos ketiga 2022. Udah selesai terbang. Ada penyata tak dengan kita min ahli salat? Ada penyatakah kita di kalangan orang yang beriman? Ada buktikah yang dengan kita di kalangan orang yang percaya, yang menjunjung tinggi dengan perintah agama, perintah Allah Jalla Jalaluh? Salat itu diantara tanda yang akan menjadi penyata, yang akan menjadi bukti burhan kepada keimanan, keyakinan daripada diri seseorang. Ketiga, wanajatan dan keselamatan nanti pada hari kiamat. Faman lam yuhafiz 'alaiha, tidak ada nur, tidak ada burhan, tidak ada najat, tidak ada jaminan selamat pada hari akhirat. Hari akhirat nanti akan berkumpul dengan Qarun, kena dengan kekayaannya. Fir'aun itu dengan kerajaannya. Haman itu dengan kementeriannya. Ubay bin Khalaf itu dengan perniagaannya. Jadi Ubay bin Khalaf yang akan mempelopori kumpulan orang-orang yang sibuk dengan dunia bisnis yang akan menuju api neraka. Haman itu di kalangan menteri-menteri, Fir'aun itu di kalangan raja-raja, Qarun itu dengan kekayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul kai, baca. Hukmul Kai, perobatan secara kai kita sebut dengan terapi laser, sebut dengan bekemo. Kemo, tahu kemo? Menggunakan laser biasanya itu untuk orang yang cancer. Cancer perobatannya dengan menggunakan kai, kemo. Sama juga dengan menggunakan sinar laser itu pada masa penghitanan. Khitan kalau seperti biasa jangan tidur. Tidur jangan ngangguk. Nanti dosa. Gimana berdosa? Sudah tertidur terus beritahu paham lagi kan jadi berdosa. Jadi apa yang menyamarkan keadaan. Cemana tidur boleh paham, cemana tidur boleh ngerti. Itu Imam Syafi'i lah, masya Allah. Syafi'i, Baba, ya, ada apa Fatimah? Ada apa Fatimah? Papa, macam seperti tak ada ulama aja di dunia nih. Syafi'i. Yang sebut Syafi'i itu adalah anak Imam Ahmad. Kalau pada ditanya papa daripada mana? Baru saja talaki daripada Imam Syafi'i. Papa mau pergi ke mana? Mau jumpa dengan Imam Syafi'i. Teman papa siapa? Imam Syafi'i saja yang papa sebut. Memangnya tidak ada ulama lain kan di Mesir selain daripada Imam Syafi'i? Boleh tak kalau papa jemput, undang Imam Syafi'i tidur di rumah kita? Tak ada masalah. Sekali-sekali kita akan ajak beliau tidur di rumah kita. Jadi Imam Syafi'i pun tidur di bilik khas, bilik tetamu. Imam Ahmad di bilik rumah beliau dengan keluarga. Yang pada malam hari itu si anak ini pengen mau tahu kira-kira yang disanjung, yang dipuji tiap waktu, disanjung, dipuji sepanjang hidup Imam Ahmad, yang mengatakan Imam Syafi'i itu sebagai Nasirus Sunnah, Imam Ahmad sebagai Imamus Sunnah. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, membela kepada sunnah. Terus seperti Imam Syafi'i itu dikatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita baca Quran pun sebulan, setahun kadang-kadang tak khatam-khatam. Imam Syafi'i khatam Quran tiap malam. Terus ajak untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketinggalan perlis, ketinggalan perak, ketinggalan salafi. Kalau ngajak kami kembali kepada Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i bukan setakat makan saja. Sejak daripada kecil sudah hafal Al-Quran. Sejak daripada kecil belum usia 15 tahun atau pada masa 15 tahun sudah jadi mufti. Analaka antubti, kata Imam Khalid Az-Zinji. Jadi di antara Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji, guru beliau, pada waktu Imam Sufyan ibni Uyainah menanyakan beberapa masalah hukum, menanyakan makna maksud daripada hadis yang diriwayatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ternyata di akhir zaman katakan, loh kenapa kita ikut Syafi'i? Kita ikut hadis. Hadis itu masum. Ya memang hadis masum, tapi pandangan awak tidak masum. Pendirian kamu tidak masum. Pendapat syekh kamu tidak masum. Kok kalau macam itu apa beda juga kalian dengan Imam Syafi'i? Enggak, Imam Syafi'i juga memang tidak masum, tapi bergelut dengan Al-Quran tiap malam. Ya secara jujur,
kalian sepanjang bulan Ramadan berapa kali khatam Quran? Sekalipun kadang-kadang tidak. Hari-hari pertama saja kita semangat. Hari pertama kita baca sampai 3 juz, sampai 5 juz. Hari kedua, kata syaitan, tak payah kut. Ya Noh, orang Kedah banyak Noh dengan kut. Ya kut, ya Noh, alaihissalam. Begitu. Kita tahu diri kita. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan sebanyak 2 kali. 1 hari di waktu siang, 1 hari di waktu malam. Bukan setakat dibaca oleh beliau, tapi juga dengan tadabbur. Bukan setakat tadabbur, tapi memang betul-betul mengamati dan juga memahami. Itu imam yang kita jadikan panutan dan ikutan. Hukmu al-kai. Jadi al-kai, di antara terapi al-kai itu adalah khitan. Khitan kalau dengan pisau dulu mungkin sebelum tahun 50-an orang khitan suruh menyalam, suruh berendam dulu, minta maaf akhwat, jadi suruh berendam lama sampai keriput, sampai kerucut, keriput tahu, kedinginan, lepas itu baru dikerah dipotong. Ya Allah, memotongnya karena ada di sebagian tempat tak ada gunting, guna dengan kacip, tahu kacip? Kacip tahu, yang motong buah pinang tuh. Wah, gimana tak menjadi kesakitan. Bius belum ada lagi. Lepas itu baru yang ada bius. Cucuk situ, cucuk sini, sampai ke bas baru dipotong perlahan-lahan. Mesir senang. Dan juga kalau kamu nanti dapat anak laki-laki, khitan pada masa masih kanak-kanak. Jangan besok kawin, hari ini baru nak dikhitan. Astagfirullahaladzim. 14 tahun bos. Makanya kalau kalian masih ingat pada masa kita khitan dahulu, kita pakai kain jalan begini. Takut kalau kain itu terkena situ, perih, sakit. Masalah tabarakallah, sakit sungguh. Anak-anak abi-abi sunat pada masa kanak-kanak, pagi di khitan, siang hari dan main bola sepak, petang. Masalah tabarakallah. Dia hutan. Terus ada yang pernah amal yang bulat begini. Jadi sepeda depannya macam seperti ada nikah plastik krok begitu. Jadi masuk. Ingat sih? Masalah diantaranya. Subuh dikitan, siang dan main-main. Begitu berdarah. Tahu tersentuh tergeser sedikit ngek kena kepalanya. Allah, itulah. Tapi kata jangan kemana-mana, rehat dulu, tunggu sampai sembuh. Masa kanak-kanak cepat sembuh. Khitan sekarang pakai laser. Katanya macam seperti kita bakar sate, macam seperti kita bakar daging, baunya. Dulu lama proses khitan tuh lama. Proses khitan yang sekarang, tapi hati-hati ya kalau terkena isi. Naudzubillah, astagfirullahaladzim. Jadi makanya dokter-dokter ya tarik, dia letak seperti jepitan baju itu, untuk memastikan supaya nanti pada waktu sinar laser memotongnya tidak terkena isi. Tapi takut kalau khitan masal itu khitan yang sampai 20, 30, 40. Takut kalau anak kita kena giliran yang terakhir tuh mungkin tak payahlah. Tangguh ke esok hari saja giliran yang pertama. Dokter tuh udah letih dalam, takut kalau misalnya pada waktu dengan sinar laser bukan kulitnya yang dia potong daripada dasarnya langsung. Ini berlaku di Indonesia berlaku. Nah, ayah protes dia anakku terpotong isi. Tuh yang paling mahal dalam kehidupan seseorang. Bukan hidung yang mahal, itu yang paling mahal. Sebab hidung itu datang daripada situ. Kalau tanpa aku kalian tidak akan ada. Karena itu kalau aku ada urusan, kalau aku ada kerja, kalian kena mandi semuanya. Tuh dia. Tak ada hidung bikin pasal, tak ada anggota kita mandikan. Hidung buat masalah, tidak ada anggota dimandikan. Tapi kalau dia buat masalah, buat kerja, kita sebut dengan hubungan intim, semua anggota harus dimandikan. Anggota protes sudah habis sebut, kenapa kami kena mandi wajib? Sejuk. Itu diam. Kalau bukan gue, kalian tak ada semuanya. Jangan protes. Kamu jangan macam-macam dengan aku. Kalau tanpa aku mana ada kamu gigi, pikir, kepala, otak, tangan, kayak semuanya. Asbab musababnya karena aku yang satu tuh. Tuh peranan yang namanya kemaluan. Karena itu, yang ini kalau bersalah tidak seperti menumbuk, tidak seperti memukul, tidak seperti menyikut, tidak seperti menendang.
kesalahan-kesalahan daripada anggota tadi itu balasannya sesuai dengan perbuatannya. Tapi kalau itu terbabit dalam kesalahan, manusia itu akan dirajam. Sebabnya asam kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala laha, Nabi kita mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kayyi faktawaina pamaflahna wala anjana. Nabi kita kata jangan. Nabi kita tidak bagi izin tapi tetap juga kami buat, akhirnya berhasil tidak, berjaya pun juga tidak. Ma anjahna wala aflahna, tidak berhasil dan juga tidak berjaya. Jadi kai adalah merupakan terapi yang terakhir. Cari perobatan secara herbal, perobatan mungkin dengan homopati, perobatan secara tradisional, perobatan dengan jampi-menjampi. Lah sekali kalau tidak ada pilihan lain kecuali dengan kai baru. Itu pun kalau dalam keadaan terpaksa. Qala Abu Daud wa kana Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ucapan salam daripada para malaikat. Assalamualaikum. Masuk rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak nampak ada sesiapa di rumah, tapi kedengaran salam daripada sudut menyudut, daripada tembok menembok rumah. Kenapa? Karena dengan penyakit bawasir yang menimpa Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana yasma'u tasliman malaikati falamma tawa kena bawasir. Bawasir tahu kan? Laluan keluarnya najis itu keluar. Kalau untuk sementara boleh ditolak, tapi kalau sudah yang menjadi-jadi sakitnya. Ya Allah, ada salah satu daripada masyayikh kita kan yang bawasir, duduk di tanda sampai 2, 3, 4 jam lama, sakit, darah menetes daripada situ. Imam Syafi'i penyakit beliau adalah bawasir. Kalau Imam Syafi'i duduk mengajar seperti ini, lepas pengajian penuh alam, penuh dulang dengan tetesan darah bawasir. Itu cobaan ujian berat kepada beliau. Imam Syafi'i meninggal dunia pada masa usia 54 tahun sahaja. Bawasir. Jadi diantara daripada terapi bawasir itu dengan kai, dengan menggunakan kai, ya ima dengan api langsung, ima dengan menggunakan besi. Selalu saja ditanya sebab karena tidak ingat. Yang kita gunakan tuh goreng ikan tuh namanya apa? Untuk balik-balik ikan pada waktu kita goreng. Sunduk. Sunduk untuk ngambil ikan, ngambil nasi. Tulip. Sudip. Sudip. Bahasa Indonesia apa sebut? Ada kawan-kawan dari Indonesia? Goreng ikan untuk balik ikan. Tuh, sudip. Oke, sudip. Sudip itu dibakar atas kompor. Gas, terserah. Bakar sampai merah, sampai biru, sampai hijau. Merah hijau itu warna sudip, bukan partai politik. Itu anu jadi PM. Tapi yang mereka heboh-hebohkan tuh. Buat orang katanya BN dengan PS satu. Ada kumpulan. Jadi ada kalau dengan PN Yudin, kalau dengan BN itu Anwar. Kalau sana jadi Perdana Menteri itu berdua sekaligus bergantian 2 tahun setengah macam mana? Nah, kan jadi daripada begaduh udahlah bagi Anwar Ibrahim 2 tahun setengah dan juga Mahyudin Yassin 2 tahun setengah. Daripada kita tegang begini terus-terusan 5 tahun kita tegang, begaduh, duit banyak, anggaran berbilion-bilion tuh, bahkan lebih daripada bilion. Habis baca kitab, nggih, Assalamualaikum. Jadi dengan kai itu yang terakhir, jangan terapi dengan gunakan kai. Selepas beliau gunakan kai, pertama yang diharapkan tidak kunjung datang kesembuhan, pada masa yang sama malaikat pun juga tidak lagi mengucapkan Assalamualaikum. Ya Rasulullah, taubatan nasuha, kembali kepada keadaan penyakit bawasir kembali datang dan malaikat juga kembali mengucapkan salam. Falamma taraka, maksudnya tidak kai lagi, raja'a ilaihi. Terakhir, doa ba'da ta'am.
Hadis ini senantiasa disebut-sebut sebab dulu Rora mengatakan bid'ah. Mereka tuh seakan-akan seperti ada kelang bid'ah di mulut mereka. Jadi susah tuh sebut sunnah, paling tidak boleh ada haram, ada sesat, yang ketiga kelangnya bid'ah. Semuanya bid'ah. Baca doa sebelum makan. Jadi kata dia yang dibaca sebarang Melayu itu sesat, bid'ah. Yang sunnah baca bismillah saja. Nabi kita bersabda, ya gulam samillah. Hei budak, baca bismillah, bukan Allahumma barik lana. Entah kalau dari Johor, ada dari Johor sini kan, Johor doanya panjang. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian apa? Doa selamat. Nah, doa keapiatan, bukan doa sultan, doa keapiatan. Pak Sultan lepas bayar 5 waktu. Minta keapiatan daripada makanan, manfaat daripada makanan panjang sekali. Jadi semakin panjang doanya, semakin lapar kita yang menunggu. Ya Allah, kita ikut doa yang simpel saja. Jadi basmalah kita baca, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah wala barakatillah. Bagaimana hukumnya baca doa seperti itu? Kata mereka itu sesat, itu bid'ah dengan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bersabda, barang siapa memakan makanan summa qala, barang siapa memakan makanan terus dia berkata selepas dia makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Barang siapa memberi aku, alhamdulillah, segala puja dan puja aku panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepadaku hadzal ta'am, makanan ini, warazaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku min ghairi haulin, tanpa upaya, tanpa kekuatan daripadaku, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu dan yang menyusul. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Wa fi riwayatin juga, barang siapa memakai pakaian terus dia mengucapkan segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku dan merezekikannya tanpa upaya dan juga tanpa kekuatan daripadaku, niscayalah akan terampunkan ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Hadis riwayat daripada Sayyidina Mu'adz ibni Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dengan doa dibaca selepas kita makan. Ada riwayat dalam sebuah hadis tentang doa barakah, barik lana fi ta'amina. Jadi dengan kita minta keberkatan pada makanan yang dimakan, maka kalau pada waktu dengan kita pada waktu kita makan, kita berdoa agar Allah berkati makanan yang dimakan dari sudut mana kebid'ahannya. Sedangkan ada dalam hadis menyatakan atau ada doa agar Allah berkati makanan yang dimakan. Hadis yang ke-21 insyaallah kita sambung pada besok pagi. Dalam 3 hari ke depan kita akan khatamkan kitab Al-Arba'in daripada riwayat 40 orang sahabat. Adwabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anfa'na bima 'allamtana wa fil lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina amin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.